Jajal sambut. Terus Bu. Ambo mandi. Pinter ya, kon bapak gelem. Aspen mengatur ini yang lagi ngeram ya. Nah, ini kan butuh mandi dia ya Om ya. Iya. Ini entok ini butuh mandi, tujuannya apa? Untuk membasahi telur ini biar kelembapan lebih terjaga. Oke, suhu kamarnya jadi itu ya. Itu kenapa kemudian dia butuh mandi? Iya, seperti itu Bang. Jadi dia biar tidak terlalu panas. Kalau sudah mau menetas biasanya dia akan lebih banyak mandi seperti itu. Oke, itu kenapa kemudian butuh kolam. Bu, wih, gagaman Bu. Ya no, bapaknya neng kene. Kita kedatangan Om Kirana. Sehat Om? Sehat Bosku, alhamdulillah. Oke, kita sudah ada di kandang dan ini pada pertemuan kali ini kita mau mereview terkait kolam. Nah, kita mau mereview ini guys. Kita mau tanya-tanya sama Om Kirana nih. Oke Om Kirana. Siapa? Kita mau tanya-tanya nih terkait kolam. Ya. Ini untuk idealnya itu bagaimana ya Om? Untuk kolam bagi para peternak entok mungkin yang ingin budaya ternak entok, mungkin dari luas kolamnya, kemudian kedalamannya itu yang ideal seperti apa sih Om? Oke. Itu siapa? Jadi gini ya. Ini versi saya itu seperti ini Bang. Untuk kolam sendiri. Ya. Kolam sendiri itu idealnya ya. Minimal itu di panjang kita bisa di 1 meter. Kalau untuk lebarnya bisa di 60 cm seperti itu ya. Oke. Itu minimal ideal ya Bang ya. Ya. Tapi kalau misalkan lebih luas seperti ini lebih bagus. Dan kedalamannya kita di minimal 20 cm Pak. 20 cm ya. 20 cm. Alasannya apa Om? Kok lebar segitu terus kedalamannya minimal segitu, itu apa alasannya? Alasannya untuk lebarnya sendiri itu memungkinkan untuk entok itu bisa mandi sambil berenang lah, sedikit berenang itu masih bisa untuk di minimal ukuran yang tadi ya, Ya. di ukuran 60 kali 100 kali 20 cm itu kemungkinan entok itu masih bisa mandi seperti itu. Jadi tidak hanya minum. Kalau lebih kecil daripada itu untuk entok mandi itu agak susah Pak. Apalagi untuk jumbo seperti ini. Ya. Artinya fungsi kolam ini sebetulnya juga untuk mandi juga untuk minum ya? Iya seperti itu. Makanya alangkah baiknya untuk kolam sendiri itu kalau misalkan hanya dengan ukuran segitu itu kita usahakan untuk mengganti air setiap hari Pak. Iya. Untuk mengganti air setiap hari supaya kesehatannya itu lebih terjaga untuk entok sendiri. Iya. Jadi biar tidak bau juga kan kandang seperti itu, karena faktor utama penyebab bau itu sebenarnya ada di kolam itu sendiri. ya. Terus untuk penempatannya mungkin Om, ini kan ada yang belum paham mungkin ya, untuk penempatan kolam atau tempat minum itu idealnya itu dikasih di tempat yang terbuka atau di kandang tertutup kalau yang ideal. Kalau idealnya itu di tempat terbuka ya. Alasannya? Alasannya biar ada sirkulasi sinar tetap pasti itu. Oke. Dan biasanya kalau entok mandi kan dia air tuh suka keluar Bang. Iya. Jadi biar nggak becek, kalau di tempat tertutup kan becek. Minimal itu kalau bisa di tempat terbuka tapi agak teduh seperti itu.
Oke. Supaya tidak mudah berlumut gitu loh. Ya. Jadi kolam tidak mudah berlumut. Ah, mungkin seperti di kalau ini kan ini di kandang umbaran bahasanya, ini di atasnya memang saya kasih plastik UV, aslinya juga nggak ada. Ini memang di area yang terbuka ya, untuk tertutupnya itu yang di sebelah sana. Jadi di sana supaya nggak basah, penempatan kolamnya sengaja dikasih di tempat yang terbuka begini ya. Jadi saat air ya seperti ini ya misalnya ya Mas. Iya, Dia kan basah. Air kadang entok mandi itu sampai di lantai ke luar ya seperti itu. Terus langsung kena sinar kan alhamdulillah langsung kering. Langsung kering. Keringnya cepat begitu ya. Cepat kering ya. Untuk penggantian air Om, kalau berapa kali seminggu atau kalau sudah kotor perlu langsung diganti atau memang ya, harus? Bagusnya kalau udah kotor lah ya. Jadi kita sesuaikan aja dengan luas kolam kita masing-masing. Misalkan kok di minimal tadi, luas kolam yang minimal tadi saya sebutkan itu paling enggak ya sehari sekali lah kita ganti. Seperti itu. Kalau seperti ini agak luas nih. Ini bisa di 2 hari sekali Mas, seperti ini. Seperti itu. Karena kalau terlalu lama nanti kotoran dia akan mengendap Mas. Iya. Biasa entok kan habis makan pasti minum, pasti sisa makanan itu akan jatuh ke dalam air. Kadang biasa bawa makan di itu yang menyebabkan kandang kita jadi bau. Dan ini Om, kelebihan dari kalau memang di sini saya sengaja dibikin di atas ya. Ini maksudnya saya tinggikan, bukan menggali tanah. Terus kemudian saya kasih tempat untuk morot pipa itu untuk pembuangannya. Ini untuk memudahkan supaya membersihkannya lebih gampang begitu. Apa benar Kak gitu Om? Iya benar Mas. Soalnya kita memudahkan untuk membuang airnya kan seperti itu. Jadi kalau enggak kan mau di kolam dibikin datar itu seperti itu juga nggak masalah. Yang penting kita bisa buang airnya supaya mudah untuk membersihkan ya. Iya seperti itu. Ora perlu nawu kalau nggak ada saluran pembuangannya. Kadang kan ada yang bikin kolam gitu Om. Tapi nggak ada pembuangannya. Lah itu nguras susahnya minta ampun, harus disedot. Ketinggian media itu harus lebih tinggi daripada tanah. Seperti itu. Jadi bisa buat membuangnya itu lebih enak. Kita nggak susah. Betul. Karena memang entok ini sebetulnya memang butuh air ya, untuk mandi dan lain-lainnya. Iya, wajib Mas itu Mas kalau untuk mentok sendiri. Karena memang dia unggas air ya. Iya, seperti itu. Kelebihan lainnya biasanya saat mengeram. Saat mengeram. Itu bisa dijelaskan mungkin Om. Kenapa kok entok yang mengeram itu sering mandi? Jadi untuk entok yang mengeram itu kadang dia keluar terus mandi, dia tujuannya untuk menjaga kelembapan suhu telurnya dia. Nah, seperti itu. Itu kenapa perlu ya? Dia pakai nalurnya udah alami Bang. Seumpamanya tidak mandi, pengaruh ya di telurnya? Pengaruh. Biasanya kalau suhu terlalu tinggi dia akan meninggalkan sarang lebih lama Bang. Seperti itu. Cuman dia kalau sudah ke air seperti itu, dia akan lebih cepat kembali ke sarang. Jadi telur itu juga perlu di basahi ya. Kalau di mesin penetas itu juga kan ada kelembapan kan. Kasih air bawahnya, kalau enggak disemprot begitu, itu tujuannya. Alaminya biasanya entok betina itu kalau mengeram dia ini tidak terlalu panas untuk telurnya. Yang ditakutkan kan dia nanti bisa mati di dalam cangkang untuk anakannya. Termasuk ya Om. Alaminya dia kalau kita petasan alami seperti itu. Sama ini ya Om. Ada yang mengatakan bahwa kalau dirami secara alami kemudian entok betinanya mandi, itu cangkangnya jadi lebih renyah, gampang menetas. Betul gitu ya? Betul sekali. Karena lebih tebal daripada telur ayam biasanya. Seperti itu membantu supaya cangkangnya lebih renyah begitu. Mudah untuk menetas. Fungsi di alat penetas mesin penetas juga itu ya? Iya, hampir sama. Dikasih air jadi supaya sama sebenarnya kan gitu. Jadi teorinya manusia itu kan ngambil juga dari alaminya entok itu sendiri. Iya. Yang seperti itu. Kalau mandi, ini kan kedalaman, kalau ini 15 Om. Nggak perlu dalam ya? Kalau perlu dalam, cuman kan saat ini cuman 15 cm dia tidak bisa berenang kan Mas? Nggak bisa selulup? Ya hanya
berdiri aja. kipu-kipu gitu Cuman toh. kipu aja kan. Seperti Mm-mm. itu ya. Itu Ah, kenapa saya menyarankan untuk di kedalaman 20 cm. oke. Kalau terlalu apa? Dalam juga nggak bagus ya. Ya bagus, nggak masalah. Sebetulnya malah bagus. Cuman bagus, lebih bagus. Seperti gur itu. oh, Nah, airnya boros. Kalau iya, airnya boros seperti itu, cuman ya itu makanya saya bikin ukuran ideal minimal itu seperti itu, Mas. jajal sambut. Atus bu. Atus bu, main saya keren. Yakin. Ih. Aduh, piye iki di sel. Aja lah iki. Mana-mana. Anaknya aja ya. Anaknya kita mau lihat Pak Om. Anaknya Om sambil kita review ininya apa. Kalau entok mengeram tuh telurnya kenapa butuh air? Ayo kita coba lihat. Sambo mandi. Pinter ya, dikon bapaknya gelem. Saya ganteng ya, wah, bahaya nek ganteng-ganteng. Sebenarnya menado sing delok ini yang lagi mengeram ya. Lihat untuk telurnya. Nah ini anaknya Sambo si Serono. Nah ini kan butuh mandi dia ya Om ya. Iya. Ini entok ini butuh mandi, tujuannya apa? Untuk membasahi telur ini biar kelembapan lebih Terjaga. Seperti Oke, suhu kamarnya jadi itu ya. Itu kenapa Ya. kemudian dia butuh mandi. Iya, seperti itu Bang. Jadi dia biar tidak terlalu panas. Kalau sudah mau menetas biasanya dia akan lebih banyak mandi seperti itu. Oke, itu kenapa kemudian butuh Jadi kolam. kadang untuk pemula ada yang takut kok. Entok saya malah mandi pas lagi ngerem kan. Takut nggak jadi. Nah, Padahal itu nggak butuh apa-apa, ya. Ya memang bukan itu. Ya kan lebih tahu Bang. Cerdas ya. Iya, kapan mau mandi, kapan enggak gitu ya. Untuk demi anaknya, Bukan- seorang ibu Bang. bukan demi itu. Itu mah apa aja ditabrak, dikawini sama Sambo. Sambo mandi tadi. Tuh. Wis ganteng nih. Wah, wis terkenal awam ini. Alat Ini Om, ini Om. Ini sudah di review ya sedikit terkait apa kolam, dan itu sangat menentukan ya untuk budidaya ternak entok. Kolam atau air itu sangat menentukan ya Om. ya. Ada yang berpendapat bahkan manajemen pakan itu tidak begitu penting, tapi manajemen airnya yang menentukan. Ada yang beranggapan seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya dua-duanya Dijalankan semua. pakannya bagus, airnya bagus, insya Allah nanti apa nih, hasilnya juga memuaskan. Termasuk tadi ya yang mengeram dan lain-lainnya itu kan butuh juga dengan air seperti ini. Jadi telur banyak nek ra menetas juga percuma karena bukan kita Tujuan kayak breeding kan seperti itu kita kita. kan butuh anakan Hasil. bukan telur Iya. bebek. Telur Kita kan entok. dientok ya. Nah, ada yang jual telur entok, adanya ya ada kali, tapi Ada. lebih banyak ke anakannya. Mungkin gitu Om, terima Oke, kasih sekali siapa? pertemuannya. Kita besok lanjut di vlog berikutnya, kita mau review lagi yang lainnya. Oke, siapa? Terima kasih, Welcome. mantap.